WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Saudara yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan Insap, Inspirasi Sabda dari Paroki Kristus Raja Bajiro. Hari ini hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, dan marilah untuk ini kita awali dengan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini saya ambil dari Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 23. Pada suatu hari Yesus menyuruh setan yang bisu keluar dari badan seseorang. Ketika setan itu keluar, orang itu mulai dapat berbicara. Orang-orang heran. Tetapi ada beberapa orang yang berkata, ia bisa mengusir setan sebab ia sudah diberi kuasa oleh Beelzebul, yaitu kepala segala setan-setan. Ada juga orang-orang lain yang mau menjebak Yesus. Mereka minta Yesus melakukan suatu keajaiban yang turun dari surga. Tetapi Yesus tahu maksud mereka. Maka ia berkata kepada mereka, negara yang di dalamnya ada perpecahan, negara itu tidak akan tahan lama. Dan keluarga yang berantakan akan hancur. Kalau di dalam kerajaan iblis ada pertentangan antara satu iblis dengan iblis yang lain, bagaimanakah kerajaan itu dapat bertahan? Kalian berkata, saya mengusir setan dengan bantuan kuasa dari Beelzebul. Kalau begitu, dengan kuasa dari apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan-setan itu? Pengikut-pengikutmu itu sendirilah yang membuktikan bahwa kalian salah. Tetapi saya mengusir setan bukan dengan bantuan Beelzebul, melainkan dengan bantuan dari Allah. Dan itu membuktikan bahwa Allah sudah memulai pemerintahnya di tengah-tengah kalian. Kalau seorang yang kuat dengan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, semua miliknya akan selamat. Tetapi kalau ada orang yang lebih kuat dari dia menyerang dia dan mengalahkan dia, maka semua senjata yang dipakainya untuk membela diri akan dilucuti dan semua barang-barangnya dirampas dan dibagi-bagi. Orang yang tidak berpihak kepada saya, orang itu sebenarnya melawan saya. Dan orang yang tidak mengumpulkan bersama-sama dengan saya, berarti orang itu mencerai-beraikan. Saudara yang budiman, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan ini bisa Anda terima dengan baik, Anda pahami dengan budi, dan meresap dalam hati Anda. Saudara yang budiman, firman Tuhan tadi berawal ketika Yesus berhasil mengusir setan. Dan keberhasilan Yesus itu dilihat orang banyak. Maka kemudian ada suara-suara yang sumbang. Ada juga yang menuduh bahwa keberhasilan Yesus itu dalam mengusir setan itu bekerja sama dengan Beelzebul. Beelzebul itu adalah ketua dari para setan. Mendengar itu, Yesus menyangkal. Maka Yesus kemudian dengan menggunakan logika serta gambaran mengatakan bahwa tidak mungkin setan mengusir sesamanya setan. Saudara yang budiman, mencurigai tanpa dengan dasar yang kuat atau menuduh dengan dasar yang tidak kuat,
pasti akan dikalahkan oleh kebenaran. Dalam kehidupan nyata yang kita alami, seringkali juga terjadi hal semacam itu, saudara. Sebuah niat untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan itu mulia. Tetapi ketika niat itu dilaksanakan, kemudian sering timbul banyak tuduhan atau pujian. Tetapi saudara harus waspada bahwa yang namanya pujian itu bisa diartikan dalam berbagai hal. Bisa jadi yang dimaksudkan oleh pengucap tadi memang tulus, betul-betul mengatakan dan berpendapat bahwa niat kita adalah niat yang baik. Tetapi bisa jadi juga pujian itu oleh pengucapnya diartikan hanya sebagai sebuah sopan santun, basa-basi. Saudara yang budiman, yang paling membuat kita sering menjadi kesal itu adalah tuduhan yang mengatakan bahwa tujuan baik kita itu ada pamrih. Saudara ingat bahwa semua niat tujuan itu pasti ada pamrihnya. Tergantung pamrih yang bagaimana. Pamrih yang pertama mungkin, dan itu yang sering kita lakukan adalah pamrih supaya orang yang memerlukan bantuan itu bisa terbantu dengan baik. Tetapi memang ada pamrih yang lain, yaitu pamrih di mana kita hanya mencari muka, supaya kita terkenal, pencitraan diri, dan lain-lainnya. Para saudara yang budiman, suara tuduhan dan pamrih itu memang harus kita maklumi. Dan kita itu memang bila menghadapi tuduhan yang semacam itu, tuduhan yang membuat kita tersinggung, kita harus ingat bahwa kita adalah murid Yesus. Maka kita harus mampu untuk bereaksi dan beraksi untuk menciptakan suatu suasana yang damai dan penuh sukacita bila kita menghadapi tuduhan-tuduhan yang begitu. Kecerdasan yang disertai akal sehat ini akan mampu kita untuk bereaksi semacam itu. Kemampuan semacam itu memang harus dimiliki dengan melatih penguasaan diri, serta mohon Tuhan merajai hati kita, supaya segala tindak tanduk kita selaras dengan kehendaknya. Sehingga kita tidak takut akan komentar-komentar orang lain, tuduhan-tuduhan orang lain. Karena kita selaras dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang saya hadirkan ini bisa Anda terima dengan baik. Sampai jumpa dan berkah dalam.